Kalau kita mengenal cerita-cerita misalnya media massa, Tempo dibredel berapa kali ya karena kritis terhadap pemerintahnya. Itu bukti bahwa sebenarnya di era Orde Baru masyarakat sipil dibatasi perkembangannya. Oh gitu. Pak Hasan, dosen politik YIN Kudus. Betul. Kelahiran di mana, Pak? Temanggung, Jawa Tengah. Oh, Temanggung, Masih Jawa Tengah. Di daerah pegunungan nih. Ya, lereng gunung. Lereng gunung Sumbing. Sumbing. Ya, daerah dingin. Sebagai dosen tentu saja gelarnya sudah S2 ya, magister ya? Iya, betul. Magister ilmu politik dulu. Magister ilmu politik. S1-nya dulu? Dulu kebetulan S1-nya komunikasi, terus lompat ke ilmu politik. Komunikasi di mana dulu? Dulu di Universitas Muhammadiyah Jogja, terus Jogja. lanjut di Universitas Indonesia. Di UI ya, Ya Jakarta. Ilmu politik. Ilmu politik. Nah ini saya ingin ngobrol soal dunia politik, tapi dunia politik yang mungkin anti mainstream, Mbak Hasan. Gitu ya. Kalau yang lain ini kan berbicara tentang parpol itu ya, bicara tentang sosok tokoh-tokoh politik. Tapi kita ingin membahas tentang masyarakat sipil. Ya, betul. Yang sebagai pemilik hak suara, sebagai pemilih gitu kan. Dan masyarakat sipil tentu saja bagian yang utama tentu saja. Ada banyak sekali gerakan-gerakan masyarakat sipil yang muncul di Indonesia. Nah itu kira-kira pandangan Pak Hasan gimana sejarahnya sampai kemudian kondisi saat ini? Ya, jadi pertama terima kasih ya Pak Wahyu sudah mengundang di podcast klikfakta.com .com ya. Nah ini saya rasa diskusi seperti ini perlu dirutinkan ya, diskusi tematik mungkin dengan teman-teman mahasiswa ya kan, ya ngobrol santai lah formatnya ya, dengan teman-teman aktivis termasuk teman-teman dari partai politik barangkali ya. Kalau kita bicara soal masyarakat sipil ya ada sejarahnya ya. Nah memang organisasi masyarakat sipil dulu di era Orde Baru ini dipres habis-habisan ya. Kebebasan berserikat dan berkumpul ini diawasi secara ketat ya melalui Orde Baru ya, karena memang di zaman Pak Harto atau Orde Baru ini penuh dengan aturan ya, penuh dengan restriksi atau pembatasan-pembatasan ya, karena memang orientasi saat itu adalah Orde Baru disetting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi ya. Siapapun atau apapun itu harus dikondisikan dalam rangka untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi ya. Dalam frame pembangunan itu. Frame pembangunan ya. Jadi di frame dalam urusan pembangunan maka yang dijaga adalah stabilitas nasional. Nah, kalau yang dijaga adalah atau yang diprioritaskan adalah stabilitas nasional, otomatis tidak boleh ada banyak organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang banyak protes, kira-kira begitu. Banyak aspirasi ya. Kira-kira Pak Harto pengen ngomong bahwa udahlah ikut aturan saya aja. Nah, cuman dalam perspektif masyarakat sipil ini nggak sehat ya. Dalam perspektif demokrasi dan demokratisasi ini nggak sehat alias berjalan di tempat. Nah, pasca Pak Harto runtuh 98 ya, krisis ekonomi, nah mulai bermunculan ya organisasi masyarakat sipil ya. Keran demokratisasi membuka masyarakat sipil untuk bebas berekspresi, berserikat dan berkumpul. Sebentar, sebelum pasca Orde Baru. Ya. Sejak sebelum atau mungkin saat Orde Baru kan ada beberapa kelompok perkumpulan, ada organisasi, ya sebut saja ormas lah, organisasi masyarakat. Itu juga sudah ada kelihatannya. Itu posisinya gimana dulu pada waktu dulu? Ya intinya mereka yang melakukan kritik keras terhadap Orde Baru ya, dengan berbagai kebijakannya, termasuk kebijakan untuk berserikat, berkumpul ya, menyuarakan pendapat seperti pers misalnya ya, asosiasi wartawan atau dewan pers ya di restriksi atau dibatasi habis-habisan ya. Kalau kita mengenal cerita-cerita misalnya media massa, Tempo dibredel berapa kali ya karena kritis terhadap pemerintahnya. Itu bukti bahwa sebenarnya di era Orde Baru masyarakat sipil dibatasi perkembangannya. Oh gitu. Nah, kira-kira tapi begitu. Sudah ada contohnya pada waktu dulu yang eksis apa sih sewaktu Orde Baru itu? Ya organisasi-organisasi masyarakat, tapi yang dalam tanda kutip memang masih masuk atau masih bisa dikontrol oleh Orde Baru, termasuk Dewan Pers dulu. Pak Harto bagaimana caranya Dewan Pers tetap ada tapi tidak boleh galak, kira-kira begitu ya. Organisasi masyarakat juga
banyak dibentuk ya, khususnya organisasi masyarakat yang memang disponsori oleh pemerintah, yang pro memang disetting untuk yang mengamini saja kebijakan pemerintah. Oke. Nah, pas saat Orde Baru itu kelihatannya kan ada semacam organisasi-organisasi yang untuk mendukung pemerintah. Iya. Itu bahkan ada semacam dulu kalau misalkan di sekolah ya ada P4 atau apa ya, penataran Pancasila ya. Jadi kemudian di organisasi masyarakat juga ada yang kita sebut semi militer gitu. Itu memang muncul sengaja dibentuk untuk kepentingan Orde Baru atau bagaimana ceritanya itu? Ya, kalau kita bicara organisasi yang tadi dalam tanda kutip semi militer atau istilahnya organisasi paramiliter, memang ya ada yang dibentuk memang khusus untuk mengamankan agenda-agenda pembangunan Orde Baru. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya. Ada banyak contoh lah ya. Ada banyak contoh ya. Ada yang begitu ya. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bersuara untuk kebebasan, berserikat, berpendapat, berkumpul juga ada ya. Cuman rata-rata mereka main di bawah tanah atau underground. Ya, kita kenal dulu namanya kalau anak muda bikin satu kelompok politik yang radikal ya, yang kira-kira ya karena jenuh dengan nuansa Orde Baru begitu ya. Mereka menamakan dirinya misalnya seperti PRD ya, Partai Rakyat Demokratik. Ada dulu PRD. Dulu Budiman Sujatmiko, sekarang jadi PDI ya, caleg PDI sekarang sudah enggak lagi kayaknya ya. Budiman Sujatmiko kan sudah tidak jadi anggota dewan. Nah, itu adalah orang-orang atau anak muda yang menurut saya agak cukup radikal dalam tanda kutip ya. Radikal itu bukan berarti kekerasan, tapi kritiknya keras. Kritis lah ya. Coba deh, kok pemilu yang menang Golkar terus, kira-kira begitu. Nah, itu kalau di era Orde Baru sebetulnya ada organisasi, cuman aktivitasnya yang terbatas. Seperti kita contoh NU. NU kan lahir memang sebelum Orde Baru, ya, jauh sebelum itu. Tapi aktivitas pengajian dan lain-lain sangat dibatasi. Bahkan cerita guru-guru kita dulu ya, kalau misalkan mau ngisi pengajian itu pasti diinterogasi, ditanya-tanya terlebih dahulu, sampai pelaksanaan pengajian saja intel tuh banyak ikut pengajian gitu ya. Ikut pengajian bukan berarti ingin ikut belajar, tapi mengawasi. Nah, kemudian pasca Orde Baru, kemudian keran mulai dibuka itu kan sejak Habibie ya. Ya, sejak turunnya Soeharto ya, naik Habibie ya, kemudian bertahap ya, kemudian ada Megawati, ada Gus Dur ya, sampai Pak SBY dan sampai hari ini Jokowi. Nah, itu keran itu dibuka sedemikian rupa, kemudian muncul banyak sekali organisasi, bahkan kebebasan berkumpul berserikat itu sangat longgar. Komunitas-komunitas kecil saja, saya melihatnya itu bisa membentuk suatu organisasi begitu ya. Nah, dalam perjalanannya ini nanti kalau kita tarik benang dalam frame politik, kira-kira gambarannya seperti apa kondisinya pasca Orde Baru itu? Pasca Orde Baru sudah relatif lebih baik, jelas daripada Orde Baru ya, karena amanat reformasi memang salah satunya adalah kebebasan. Ya, amanat reformasi itu selain pemisahan atau pembubaran dewi fungsi ABRI, ABRI nggak boleh masuk politik ya. Dulu kan masuk politik ya, dia punya hak istimewa. Kemudian tuntaskan reformasi birokrasi ya. Korupsi harus diselesaikan dengan membentuk KPK. Dan salah satunya lagi adalah jaminan atas kebebasan sipil. Nah, kebebasan sipil ini yang kemudian mendongkrak organisasi-organisasi atau masyarakat untuk mendirikan satu perkumpulan-perkumpulan tersendiri ya. Nah, dia punya ekspresi politik apapun silahkan, selama tidak melanggar konstitusi ya, melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kira-kira begitu. Ya, sampai sekarang kita bisa menikmati ya. Oksigen kebebasan itu sampai sekarang bisa menikmati kita. Meskipun kebebasan itu kadang sebagian orang kemudian tidak terkontrol. Ya, di satu sisi kadang ya yang namanya kebebasan itu kan ekspresinya macam-macam. Ya. Sekarang media sosial aja teknologi kan, orang saling serang, saling menjelek-jelekkan, saling membuli, mencaci maki itu luar biasa. Tapi untung saja pemerintah tentu saja punya cara tersendiri dengan Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang ITE kemarin juga sempat kemudian menjadi multitafsir sehingga mudah ditafsirkan berbeda, artinya malah justru membatasi, sangat terbatas. Sehingga ini wacananya ada revisi Undang-Undang ITE. Nah, konteks sekarang yang saya tanyakan, Pak Hasan,
pemilu ini kan partai kan semakin banyak. Kemenangan dulu kalau Orde Baru kan Golkar gitu kan. Golkar terus. Pasca Orde Baru berkembang, kemudian ada Partai Demokrat, SBY itu yang partai baru tapi langsung naik gitu kan jadi presiden. Kemudian saat ini juga ada Jokowi yang notabene memang apa namanya sebelumnya tidak menjadi tokoh nasional sebetulnya, tapi dia lahir dari Solo, wali kota, kemudian naik gubernur dan jadi presiden. Nah, dinamika ini, komunitas-komunitas yang banyak ini, organisasi-organisasi yang ada ini kan semakin banyak ini. Dalam frame politik sudah banyak nggak sih yang partai ataupun calon baik itu calon kepala daerah maupun legislatif begitu memanfaatkan komunitas-komunitas ini sebagai basis massa. Kalau memandangnya Pak Hasan gimana itu? Jadi begini, memang setelah runtuhnya Orde Baru itu tidak hanya organisasi masyarakat sipil, ya, orang-orang yang pengen mengekspresikan aspirasi atau gagasan politiknya juga membentuk partai politik. Makanya setelah Orde Baru kan banyak sekali partai politik ya ikut pemilu ya. Dulu saja kalau di NU tidak hanya P3, ada PKB, ada PKNU ya kan. Oh iya, PKNU. Nah, sekarang kebetulan yang eksis besar PKB ya kan? Sama P3 nih. Ya, PKB sama P3 ya kan. Nah, memang tidak hanya organisasi masyarakat sipil tapi juga partai politik. Nah, kalau kita lihat idealnya sebuah organisasi masyarakat sipil, ini idealnya ya. Dia itu bersifat otonom. Otonom itu artinya dia mengambil jarak dengan negara. Nah, itu secara teoretik begitu. Kita mau mengatakan sebenarnya independen dari kepentingan negara. Ya, karena negara kalau dalam sejarahnya itu punya kepentingan politis untuk mengkondisikan organisasi masyarakat sipil. Sehingga dampaknya apa ketika negara mengatur organisasi masyarakat sipil? Kepentingan masyarakat sipil itu sendiri terkooptasi oleh aktor-aktor negara atau elit-elit negara. Nah, ini yang berbahaya ya. Nah, coba kita lihat misalnya organisasi masyarakat sipil yang berkembang sekarang, kira-kira dia memiliki jarak yang agak cukup independen enggak dengan penguasa misalnya ya. Dia menyuarakan kritik enggak untuk kepentingan publik misalnya ya, atau agenda-agenda kepentingan publik. Nah, kalau dia memiliki ekspresi-ekspresi itu, saya rasa ya ini masih berada di tracknya ya. Tapi kalau sudah mulai terkooptasi dengan kekuasaan ya, ini agak juga berbahaya juga. Nah, sekarang begini Pak Hasan, independensi yang kemudian harus dijaga, idealisme sebagai organisasi sipil begitu, itu apakah kemudian ada kerangka tertentu, misalnya begini, apakah harus kemudian selalu mengkritik, apakah tidak diperbolehkan untuk kemudian mendukung atau mensupport terkait dengan kebijakan misalnya? Apakah selalu mengkritik? Boleh saja dalam tataran mendukung, tapi tetap harus mengekspresikan suatu kritik. Karena dalam sebuah negara demokrasi itu kita tidak boleh percaya 100% pada berjalannya kekuasaan. Oh, begitu ya? Itu dalam segala negara demokrasi. Setting pemikiran. Iya, itu negara demokrasi begitu. Harus ada check and balance. Check and balance. Ya, demokrasi disetting untuk itu. Seberapapun itu kuat organisasi masyarakat sipil boleh mendukung kebijakan pemerintah, tapi tetap harus punya batas-batas di mana independensi harus dijaga. Karena memang dalam negara demokrasi itu kita nggak boleh percaya 100% dengan kekuasaan. Itu teorinya begitu. Harus ada semacam skeptis gitu ya. Iya, betul. Ya, keraguan-keraguan harus ada. Memang begitu dalam negara demokrasi. Negara. Okay. Termasuk tentu saja pemerintah secara umum ya, tidak hanya di pemerintah pusat. Kalau kita di Indonesia ada tingkat provinsi, ya, tingkat kabupaten, bahkan tingkat desa. Ya, bahkan tingkat desa ya. Oke. Nah, sekarang gini, 2024 ini kan sebentar lagi pemilu serentak sesuai dengan undang-undang yang terbaru. Ya, serentak ya. Serentak. Jadinya luar biasa nanti. Kesibukannya luar biasa tentu saja. Nah, karena serentak begitu kan, kira-kira eksistensi dari organisasi-organisasi masyarakat sipil itu masih dibutuhkan nggak sih bagi para kontestan politik untuk kontestasi 2024? Iya, nah, seberapa efektif nih ya pertanyaannya? Organisasi masyarakat sipil pasti baik secara formal maupun informal punya afiliasi terhadap partai politik ya, itu kita nggak bisa nafikan. Itu pasti ya, jelas di mana-mana ya. Cuman ada kecenderungan itu. Ada kecenderungan ya si organisasi A ini lebih cenderung preferensi politiknya ke partai A ya kan. B ke partai B, boleh-boleh saja ya.
boleh-boleh saja. Tapi begini ya, yang tali penghubung antara organisasi masyarakat sipil dengan partai politik itu jangan hanya tali atau hubungan yang bersifat untuk mengerahkan massa atau menyerahkan basis massa, tapi lebih pada hubungan yang bersifat memberikan mandat politik. Memberikan mandat politik si organisasi A punya kepentingan politik apa yang berorientasi pada urusan-urusan publik, ya. Misalnya tadi saya bilang diskusi kita tentang misalnya proteksi terhadap kalau dalam bahasa Islam kaum mustadafin, para orang-orang pekerja buruh yang kepentingannya hari ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini agak menyedihkan, ya. Organisasi masyarakat sipil harus punya mandat itu terhadap partai politik, ya. Tidak hanya mendelegasikan calon ya elit strategis atau supply terhadap elit strategis nasional, tapi harus punya titipan-titipan politik, dalam artian visi politik apa yang ingin dimandatkan terhadap partai politik. Kalau di Indonesia sendiri kan belum mohon maaf bahasa saya belum sedewasa itu, artinya begini. Oke lah, kalau di Amerika kita lihat partai buruh itu memang jelas ya, buruh berafiliasi terhadap partai apa gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ini kan masih random, saya sebut randomnya itu buruh, kita ada KSPSI, kemudian ada serikat pekerja banyak itu kan. Nah itu kan juga belum jelas nih, belum terlalu jelas lah menurut saya afiliasinya ke partai apa. Meskipun mungkin di belakang layar ada tokoh-tokoh dari serikat buruh itu memang dia berafiliasi dengan partai politik. Melihat kondisi ini, kira-kira bagaimana menurut Pak Hasan? Misalnya sekarang partai buruh kan bikin partai sendiri ya, ketuanya Pak Said Iqbal ya. Oh, yang terbaru ini? Yang terbaru. Nah kita lihat ya, karena memang kemarin Undang-Undang Cipta Kerja ya lewat Omnibus Law itu memang memukul mundur ya, memukul mundur kepentingan buruh. Ingat loh ya, ada cuti melahirkan, ada libur Sabtu Minggu, ada jam kerja, itu bukan gratis dari pengusaha ya, itu perjuangan tuntutan serikat buruh. Ya kita harus ingat itu ya. Jadi termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ya, ada misalnya PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah itu pasal yang sangat menyudutkan kelompok-kelompok serikat buruh ya, atau sederhana aja calon mahasiswa yang nanti lulus akan jadi pekerja gitu kan. Itu konkret sekali ya urusannya ya. Kita lulus ya karena kita bukan anak pengusaha, kita jadi buruh dulu. Nah itu sangat dirugikan oleh adanya status PKWT. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu ya. Kita dikontrak ya, katakanlah sebagai pegawai magang begitu. Dulu aturannya di Undang-Undang Tenaga Kerjaan adalah 2 tahun ya, kemudian diperpanjang maksimal 1 tahun. Nah sekarang perjanjian kontrak untuk diangkat sebagai pegawai tetap itu sesuai dengan kesepakatan kerja, artinya tidak ada batas waktu tertentu. Kita bayangkan tidak ada batas minimal ya? Tidak ada. Kalau dulu ada regulasi oleh pemerintah. Kalau bayangkan kita lulus kuliah, statusnya kontrak terus ya, bayangkan ya. Nah pertanyaan saya, apakah yang seperti ini yang kita harapkan begitu? Makanya saya bisa memaklumi kenapa serikat buruh kemudian bikin gerakan partai buruh ya, entah kita nggak tahu siapa pemodalnya dan lain sebagainya, tapi saya rasa perlu diapresiasi. Ada banyak sekali poin-poinnya. Untuk membawa kepentingan secara konkret gitu. Iya, konkret ya. Kita lulus kuliah, iya kalau jadi pengusaha, kalau jadi buruh, kalau jadi pegawai outsourcing. Belum lagi jadi, mohon maaf, kurir agen COD misalnya ya kan. Wah itu mengerikan dalam rezim tenaga kerja di Indonesia. Mengenai Omnibus Law, wah ini mungkin temanya nanti akan panjang ya. Dalam lagi sambil dulu ya. Nah, saya ada hal menarik sebetulnya, yaitu tentang bagaimana nilai tawar para para kompetitor, para peserta pemilu nanti untuk bisa membawa kepentingan sipil, kepentingan rakyat lah saya sebut, lebih khusus rakyat sipil gitu ya. Ini apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh para peserta kompetisi pemilu? Apa yang harus mereka tawarkan, dan bagaimana cara distribusi ide-ide atau yang akan dikerjakan nanti biar efektif? Apakah menggunakan
simpul-simpul organisasi masyarakat sipil itu cukup efektifkah, atau sekarang dengan perkembangan teknologi hanya cukup dengan media sosial menurut Pak Hasan? Ya, kalau idealnya memang kandidat, ya katakanlah calon presiden atau calon pemimpin negara ini kan paling tidak minimal satu, dia punya gagasan, ya, punya gagasan, punya ide bagaimana ke depan misalnya negara ini akan dikelola, ya. Artinya dia punya tawaran-tawaran programatik dalam urusan ekonomi seperti apa, ya kan, dalam urusan politik seperti apa, ya. Yang sering terjadi dalam kontestasi politik pemilu 5 tahunan, kita banyak lihat kandidat-kandidat politik yang kadang dia tidak punya tawaran-tawaran programatik, tapi dia berdiri atau bersembunyi di balik jargon-jargon politik yang sebenarnya kosong aja, misalnya nasionalisasi aset, anti asing dan lain sebagainya. Itu kan bukan hal yang sifatnya programatik. Iya, itu lebih diwacana ya. Diwacana dan memang menarik massa, ya. Tapi program apa yang sesungguhnya, program konkret apa yang ingin ditawarkan misalnya oleh elit-elit politik? Saya lihat di 2014 seperti itu, ya. Di 2019 kemarin agak mirip-mirip, ya, masih orang yang sama sebenarnya yang bertarung, ya. Nah, semoga di 2024 ini para kandidat-kandidat politik tidak bersembunyi di balik jargon-jargon yang memang menarik bagi masyarakat banyak. Bahasa sempat ramai itu lip sync. Lip service, atau kalau dalam bahasa politik namanya agenda-agenda populis, ya. Jadi yang dijual yang membangkitkan membangkitkan gairah atau emosi masyarakatnya. Iya. Nah, kita cari elit politik yang bisa menawarkan program. Boleh-boleh saja dari banyak kalangan, ya. Kalau dulu kan yang di 2014, kalau boleh jujur kan dari organisasi masyarakat sipil, ya mungkin tidak semua, ya. Tapi yang saya dapat dulu ketika kuliah, yang penting tidak si itu yang jadi, karena ini adalah orang lama warisan Orde Baru, kira-kira begitu. Gitu, langsung langsung label. Iya, langsung label, ya. Karena aktivis reformasi punya trauma terhadap itu, ya. Ya, mohon maaf, kepemimpinan sipil dengan kepemimpinan militer kan beda, ya. Pengadilannya aja beda, ya kan, kulturnya beda, apalagi dalam mengelola negara pasti beda, ya. Mengelola negara kan nggak bisa kalau kita nggak sependapat, kita kemudian mengeluarkan pistol nggak bisa, ya kan. Kepemimpinan sipil kan harus terbiasa dengan perbedaan pendapat, ya. Itu sebenarnya menarik bicarakan soal ini. Sebenarnya banyak sekali, ya, kalau apalagi kita bisa breakdown, kita ambil contoh beberapa organisasi masyarakat sipil. Yang saya tanyakan mungkin Pak Hasan itu berkait dengan ke depan, bagaimana bargaining position organisasi masyarakat sipil. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu, kalau saya pribadi mengamati, itu kan selalu menjadi objek, ya, selalu menjadi objek. Bagaimana kemudian bisa menjadi subjek, pemain lah kira-kira gitu, atau gimana? Ya, pemain secara langsung barangkali, tapi kalaupun tidak langsung kan nggak mungkin nih semua bermain secara langsung, tapi bagaimana bisa memposisikan yang ideal sehingga bisa kemudian apa yang kepentingan masyarakat itu bisa terakomodir secara maksimal gitu loh. Nah, itu kira-kira bagaimana ke depan, pertanyaannya adalah bagaimana ke depan biar organisasi masyarakat sipil, ya, entah itu ormas begitu, ya, atau bahkan juga sampai tingkat LSM mungkin, ya, itu memposisikan diri di dalam menuju pemilu serentak nanti, biar punya bargaining position, sehingga tidak hanya menjadi objek saja, apalagi objek mainan, ya. Mohon maaf saja, jangan jadi objek mainan yang kemudian digunakan seolah-olah you jual kita beli gitu. Jangan seperti itu. Artinya bagaimana bisa memposisikan agar punya bargaining position. Ya, ini pertanyaannya berat, ya. Berat. Karena bagaimana, ya. Maksudnya bagaimana itu, ya, prosesnya kan OMS, organisasi masyarakat sipil itu kan masing-masing, ya. Iya, betul. Ada yang memang disetting untuk pragmatis, ya kan. Iya. Ada yang memang disetting untuk ya agak sedikit idealis gitu, ya. Progresif, makanya progresif itu kita harus punya capaian A, B, C, D, E, ya. Kalau untuk harga tawar, wah, ini yang pertama, harga tawar itu jelas basis massa dulu. Basis massa, ya. Basis massa, ya kan. Karena memang, ya, politisi pasti mendekatnya ke sana. Ya.
cuman ya. Kalau apa namanya yang kita jual hanya basis massa tanpa kita punya tuntutan politik yang strategis, maksudnya strategis itu ya tidak hanya kita titip si A jadi apa, tapi agenda-agenda politik yang lebih ya ide tadi programatik itu ya. Organisasi A konstituennya siapa sih misalnya ya. Ternyata banyak konstituen dari jamaah A ini masyarakat kecil, pedesaan, masyarakat miskin. Apa yang terjadi dengan mereka problemnya misalnya kan? Oh, problemnya adalah problem misalnya nih yang di Jawa Tengah di daerah tertentu misalnya ada penggusuran nih. Nah, seberapa besar peran masyarakat sipil bisa titip itu maksudnya ya. Titip ini titip tolong diperjuangkan dong. Ini konstituen kita loh, konstituen ormas loh ya. Nah, bisa nggak kira-kira titip agenda-agenda seperti itu? Diperhitungkan ya, kita punya basis massa, tapi ya jangan lupa bahwa konstituen kita, ya anggota-anggota dari ormas ini juga punya kepentingan yang sangat mendasar sekali tentang hajat hidup mereka sehari-hari. Ya misalnya tanahnya digusur jadi maaf pabrik semen itu, nggak bisa nanam, ya sumber airnya nggak bisa lagi digunakan misalnya keruh, ya atau pencemaran lingkungan itu kan hajat hidup yang paling dasar banget. Untuk masalah kayak begini, kalau dulu kan slogan misalnya ada partai yang selalu mengkampanyekan sebagai partai wong cilik gitu ya, yang pro rakyat dan lain sebagainya. Tapi setelah kemudian posisi berkuasa, setelah punya posisi lah ya, entah itu penguasa secara langsung maupun sub dari penguasa, itu kemudian narasi-narasi itu menjadi nggak tahu nih, jarang-jarang kita dengar. Nah, menurut Pak Hasan, lebih baik itu memang partai politik itu untuk mengakomodir kepentingan rakyatnya itu memang spesifik langsung kemudian menjual ya, bahasanya menjual ide program gagasan yang secara spesifik, atau memang lebih baik itu secara universal. Maksudnya universal itu seperti mungkin kita melihatnya itu kayak bahwa problem masyarakat itu banyak, jenis masyarakat itu banyak, kita harus mengakomodir semua misalnya. Itu lebih ideal seperti itu, atau kita cari mana problem masyarakat yang mayoritas itu apa, kemudian itu yang kita naikkan, yang kita perjuangkan. Ya kan kalau dalam politik elektoral di Indonesia itu kan kita ada level-levelnya ya. Di tingkat kabupaten problemnya apa yang harus menyelesaikan siapa. Di tingkat provinsi problemnya apa yang harus menyelesaikan siapa. Di tingkat nasional regulasi yang sifatnya nasional problemnya apa yang harus menyelesaikan siapa. Ya udah kita fokus aja pada tingkat-tingkat regional itu ya, level-level itu. Kita bisa titip misalnya kita punya basis massa, kita bisa titip dengan calon bupati, problemnya ini Pak. Konstituen kami, jamaah kami punya problem di sini Pak. Karena misalnya kalangan menengah, kelas menengah ke bawah Pak. Karena begini Pak Hasan, sebagai kita masyarakat Indonesia yang proses demokrasinya ya masih tahap levelnya belum begitu matang lah saya sebut itu. Aku apa enggak, memang seperti itu faktanya. Nah, kita lihat misalnya saat Presiden Jokowi waktu awal-awal itu dia menjual branding, kemudian mobil SMK, kemudian turun ke selokan, bersih-bersih selokan, kemudian bahkan ada tren kemarin itu ada yang marah-marah gitu kan, ada yang kemudian mencitrakan sesuatu yang hal kecil-kecil sebetulnya. Nah, sebetulnya kan di dalam ideal politik itu kan nggak bisa, permasalahan-permasalahan kan nggak bisa kemudian hanya itu saja, yang kecil-kecil saja. Banyak permasalahan yang sifatnya substansial, problem bangsa gitu kan. Nah, itu kira-kira ada apa dengan rakyat Indonesia? Kenapa justru yang kecil-kecil ini bisa menjadi perhatian? Atau ini justru malah kesalahan, mohon maaf ya, ketidaktepatan lah saya sebut, ketidaktepatan media yang kemudian mengangkat satu kecil itu menjadi besar, tidak mengangkat sesuatu yang substantif yang besar biar menjadi besar. Kira-kira menurut kacamata Pak Hasan gimana? Ya itu kan barang yang menarik ya. Masyarakat kan mungkin tidak semua masyarakat bisa berpikir tentang program-program politik jangka panjang ya kan. Dia hanya bisa melihat misalnya dari strategi-strategi politik ya, pencitraan yang marah-marah, yang ini yang itu ya. Ya itu di satu sisi ya itu bagian dari strategi saja sebenarnya. Cuman untuk kasus 2014 khususnya orang melihat ya, mungkin tidak semua aktivis pro demokrasi 98 ke sana, tapi orang melihat
dulu di zaman Orde Baru kita tidak bisa membayangkan ya orang sipil, bukan keturunan elit, bukan keturunan pengusaha, ini bisa memimpin secara politik. Nah, kita dulu nggak bisa membayangkan. Nah, setelah reformasi, pelan-pelan kita punya satu impian bahwa rakyat biasa, wong cilik, ya kan, bakul kayu, pengusaha kayu, ini bisa secara bertahap masuk sebagai elit nasional yang diperhitungkan bahkan menjadi pemimpin negara. Nah, ini sesuatu yang dulu nggak berat di era Orde Baru. Kayak nggak mungkin kalau dulu ya. Wah, yang nggak mungkin, ya berat. Nah, kemarin sebenarnya adalah ya ini kita pengen wujudkan satu gambaran atau cita-cita politik di mana kita belum pernah melakukan dulu ketika Orde Baru. Orang sipil, orang biasa, ya kan, tapi bisa punya kesempatan yang sama ya misalnya ya, dengan orang yang misalnya keturunan elit atau keturunan pengusaha taipan besar begitu ya, untuk masuk dalam politik. Nah, ini yang tidak bisa dibayangkan ya. Bukan saya pro terhadap siapa-siapa, tapi memang dari pembacaan saya kemarin, kalau dibandingkan dengan calon yang satunya itu kan jelas terahnya elit, terahnya elit. Nah, orang sudah bosen kira-kira dengan gitu. Saya pengen orang yang biasa-biasa aja deh yang coba mimpin. Berarti kan ini saya mengambil kesimpulan memang menegaskan bahwa apa namanya rakyat kita memang betul-betul belum dewasa di dalam proses demokrasi, di dalam menyeleksi atau menentukan apa namanya peserta politik mana yang dipilih begitulah. Karena itu tadi ada semacam hal kecil bisa di brand menjadi strategi, nyatanya juga berhasil begitu ya. Kemudian yang kedua ada rasa jenuh ketika pemimpin-pemimpin yang ada itu dulunya adalah mungkin orang-orang besar saja, kemudian akhirnya memilih yang dari orang biasa. Nah, ini kayak ritmenya ini apa namanya masih kayak mencari-cari kedewasaan dalam demokrasi. Iya, kita demokrasi baru berapa tahun ya. Amerika sudah mungkin menerapkan demokrasi ratusan tahun ya. Kita negara baru yang relatif baru ya. Kita kan negara berkembang, negara dunia ketiga ya. Kita sedang trial dan error dengan demokrasi. Kadang dengan trial dan error ya ada babak belurnya, itu biasa ya. Tapi paling tidak dari sekian sistem politik yang ada ya ini yang paling sedikit madarotnya. Ya, kalau kita timbang dari perspektif apa namanya rakyat dilibatkan dalam proses politik. Tuannya kan rakyat, ya kan, bukan raja, bukan keturunan elit. Tuannya kan demokrasi itu kan rakyat, bukan pangeran, ya kan. Nah, ini sistem yang menurut saya paling sedikit madorotnya dibanding dengan misalnya monarki, kerajaan, ya kan. Ya biasa trial dan error, ini proses. Ya kan? Secara nggak langsung kita membahas ini berarti ada semacam begini. Saya simpulkan mungkin sesuai nggak nih? Apa namanya? Bahwa hal-hal kecil, branding kecil itu masih efektif untuk pasar politik, biasanya pasar politik di Indonesia. Dan diakui apa tidak, memang itu yang diinginkan oleh rakyat ya. Secara nggak langsung maksudnya. Ya, namanya strategi ya. Hal yang sederhana, hal yang simple, yang branded, brandingnya itu apa namanya, yang ringan-ringan, yang nggak bikin orang tuh berpikir terlalu jauh, orang tidak apa namanya tidak harus menerka-nerka, lebih instan begitulah saya sebutnya. Ya bagian dari strategi memang ya faktanya yang terpilih yang biasa-biasa saja kan, yang biasa-biasa saja. 2014 ya misalnya sebut saja Pak Prabowo ya. Tampil dengan gaya yang tidak biasa. Kalau masih ingat pakai keris, naik kuda, ya kan. Tapi apa yang terjadi? Tidak terpilih kan. Ya saya tidak tahu apa namanya preferensi masyarakat kenapa jatuh pada Pak Jokowi. Nah, kalau kita bisa melakukan penyimpulan, mungkin ini simplifikatif ya, nggak semua dan belum tentu benar juga ya. Masyarakat ingin yang biasa-biasa aja sebenarnya. Itu yang kita bicara yang kemarin ya. Iya. Yang next kalau misalnya Pak Prabowo nyalon lagi ya belum tentu juga nggak dipilih lagi. Ya belum tentu ya. Barangkali lihat strateginya juga. Ya. Ya mungkin bagi kalangan tertentu suka dengan pencitraan yang
yang gagah berani ya kan, kuda ya. Saya masih ingat keturunan Trah di Ponegoro ya kan. Tabloidnya di mana-mana itu ya. Tapi mungkin ada sebagian masyarakat yang wah, konkretnya saya ingin pemimpin yang mencerminkan kehidupan saya sehari-hari. Saya cari makan simple ya kan. Ya sehari-hari lah. Daripada pemimpin yang muluk-muluk tapi nggak bisa, nggak setara dengan saya. Jadi pinternya Pak Jokowi itu membangun kesetaraan dengan masyarakat. Baju diluntung ya kan, kampanye pakai kaos, pakai itu kan warga sekali ya, masyarakat sekali ya kan, dibanding dengan yang satunya misalnya ya. Betul. Ya itu, tapi itu kita kontestasi itu kita melihatnya kan secara nasional. Jadi kalau di daerah juga belum tentu juga ya Pak. Ya belum tentu juga, makanya tergantung karakteristik. Ya tergantung masyarakatnya bagaimana. Ya itu nanti akan diselesaikan melalui survei politik ya kan. Bagaimana kecenderungan masyarakatnya, suka yang seperti apa ya kan, tokoh yang seperti apa, agamis kayak atau nasionalis kayak, ya itu diselesaikan lewat survei ya nanti itu. Karena memang kasuistik ya, di satu wilayah mungkin orang suka yang seperti ini ya kan, di tempat lain orang suka kandidat yang lain lagi ya kan. Baik, sementara itu mungkin Pak Hasan pertemuan kita pada kali ini, mungkin next bisa disambung. Ya harus disambung ya, diskusi. Saya tertarik untuk membicarakan tentang bagaimana gerakan mahasiswa. Kalau kemarin kan ada demo nih di Jakarta, di Jakarta, di Kudus termasuk ya. Di Kudus juga termasuk. Itu sebetulnya ya nantilah kita bahas lebih lanjut. Kita bikin diskusi dengan teman-teman aktivis mahasiswa mungkin. Oke, terima kasih sudah menghadiri kita di konten YouTube channel Klik Fakta. Lain kali kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Pak Hasan. Ya, sukses selalu untuk klikfakta.com. Amin.